Bismillah. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa wala. Jamaah sekalian, insyaallah kita kembali melanjutkan sedikit kajian kita terkait dengan jihadun nafs, jihadnya seorang hamba dalam kehidupan dunia ini. Yang ketiga, yaitu seorang hamba muslim atau muslimah, dia berjihad untuk mendakwahkan, menyampaikan kebenaran, menyampaikan ilmunya kepada manusia yang belum memahami terkait al-haq itu. Nah, dan dia bersungguh-sungguh dengan itu. Maka semua dari kita berkewajiban untuk menyampaikan ilmu yang kita dapat, ilmu yang kita pelajari dengan sungguh-sungguh pada keluarga kita, orang tua, istri, suami kita, anak-anak kita, tetangga kita, karib kerabat kita yang jauh maupun yang dekat. Nah, tidak boleh seorang muslim itu dia berdiam diri, ya, yang dia tahu ini adalah yang benar, kemudian dia berdiam diri. Dia melihat saudaranya, kakaknya, adiknya, bahkan mungkin orang tuanya kadang keliru dalam memahami hakikat Islam, maka dia tidak boleh berhenti. Ya. Ilmu itu hanya pada dirinya, tapi dia harus menyampaikan, mengajak manusia. Maka nanti Allah akan menanamkan padanya hakikat keimanan yang kuat. Bahkan Allah lah yang akan menjadi penolongnya di dunia dan di akhirat. Ya. Kemudian selain dia berdakwah kepada manusia, poin yang keempat kita lompat, yaitu dia bersungguh-sungguh bermujahadah di atas kesabaran. Nah, ini penutup as-sabru alal adhiyah awil alal adha fihi min talabil ilm wal amalu bih wa da'watu ilaih. Iya, dia bersabar ketika belajar agama, bersabar ketika dia menyibukkan diri dengan menghafal agama Allah Subhanahu wa taala. Tatkala manusia atau sebagian orang tidak mau duduk bermajelis ilmu. Iya. Apalagi di zaman kita saat ini, kadang menuntut ilmu agama itu dianggap bukan perkara yang wajib lagi. Iya. Padahal hukum Allah Subhanahu wa taala sudah sabit, sudah jelas bahwa mempelajari agama Allah, agama Islam adalah kewajiban fardu ain, bukan fardu kifayah. Iya. Sebab ini menyangkut keselamatan dirinya, kan gitu ya. Kayak yang disebut fardu kifayah itu, apabila sebagian kaum muslimin sudah melakukan kewajiban itu, maka gugur kewajiban bagi yang lainnya. Adapun menuntut ilmu agama tidak bisa dibilang fardu ain. Dari sisi definisi saja sudah tidak bisa. Iya. Nah, maka kesabaran ini jamaah sekalian menjadi sangat penting. Bahkan hampir 104 atau 100 lebih ayat berbicara tentang masalah as-sabr. Bayangkan, Sholat, berapa ayat berbicara tentang sholat? Sudah sampai 5.
haji, zakat, jihad, tapi kesabaran 100 lebih. Mana yang lebih wajib? 5 atau 100? Itu pandangan ilmu tafsir. Itu caranya kita membandingkan bagaimana keagungan ilmu dan amalan sabar ini. Iya. Fasbir sabaran jamila. Fasbir li hukmi rabbik. Wasbiru wasabiru warabitu ya ayyuhalladzina amanu isbiru. Nah, ista'inu bis sabri was salah. Fa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Banyak sekali. Tawasaw bil haq, tawasaw bis sabr. Iya. Nah, tidak bisa jamaah belajar agama, beramal, berdakwah tanpa sabar, itu tidak bisa. Iya. Itu kunci keberhasilan kita di dunia ini. Harus bersabar. Bahkan Allah mengkhususkan satu ayat terkait orang-orang Bani Israel yang Allah selamatkan dari siapa? Fir'aun. Ribuan tahun. Bayangkan, ribuan tahun, berapa puluh generasi sudah Bani Israel itu dijajah, diperbudak oleh Fir'aun. Bahkan dibunuh anak-anak mereka itu. Ribuan tahun. Kita dijajah Belanda berapa? 300. Itu pun sebagian mengatakan tidak seperti itu. Iya, dijajah Jepang 3 tahun lebih. Luar biasa kekejamannya. Tapi lihat, Fir'aun menjajah Bani Israel ribuan tahun. Nah, itu disebutkan dalam Al-Quran. Apa terjadi? Falamma sabaru. Satu saja amalan Bani Israel, sehingga Allah selamatkan mereka dengan kekuasaannya. Maka lautan pun dibelah oleh Nabi Allah Musa alaihissalam. Apa amalan mereka Bani Israel? Satu saja, karena mereka mau bersabar. Nah, kita dengan Bani Israel katanya lebih mulia, tapi kalau bicara sabar kadang-kadang kalah kita. Ini sejarah Al-Quran yang sebutkan itu. Baru disuruh salat subuh di masjid, disuruh salat jamaah, macam-macam alasannya. Nih, disuruh, nah, belajar, macam-macam kesibukannya. Belum diuji dengan dibunuh anak kita, dibunuh keluarga, belum ada sampai di situ. Cuma disuruh meluangkan waktu sebagian untuk belajar agama. Nah, untuk bersabar dengan sholat isya di masjid berjamaah. Diperintahkan untuk menjaga sholat-sholat sunnah. Diperintahkan Allah untuk bersabar melayani orang tua yang masih hidup. Hanya itu, tidak lebih dari itu. Bertetangga juga tidak seberapa kita. Tetangga kita ini Masya Allah, tidak ada yang merepotkan kita, sedikit sekali. Bersabar. Iya. Tapi luar biasa. Kadang kita menganggap kita lah yang paling sabar. Maka lihatlah di dalam Al-Quran kisah Bani Israel ribuan tahun. Iya. Barulah Allah selamatkan mereka dari Fir'aun. Allah tenggelamkan Fir'aun dan seluruh bala tentaranya. Itu disebabkan satu saja, mereka mau bersabar. Demikian pula disebutkan dalam Al-Quran di kitab yang sama. Walaqad kudziba, sungguh para nabi dan rasul terdahulu itu didustakan juga mereka. Didustakan, apa yang disampaikan para nabi dan rasul itu didustakan. Difitnah, ditolak, diusir. Bahkan ada nabi yang dibunuh. Apa amalan mereka? Falamma sabaru. Sama. Semua itu amalan yang sama, bersabar semua. Hatta sampai datang nasruna. Sampai datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat di perang Uhud. Nih. Kata ulama tafsir, bahkan Nabi SAW itu sudah ingatkan itu. Grup pemanah itu yang nanti di Gunung Uhud itu, sebelum lagi yang lain dinasihati, itu grup pemanah sudah diingatkan Nabi SAW, kalian jangan coba-coba turun dari gunung itu.
sebelum ada perintah dari saya. Nabi SAW. Apapun yang terjadi, jangan ada yang bergerak. Coba. Iya. Dan Masya Allah, hanya karena apa? Harta ghanimah. Kaum muslimin sebagian merasa kita sudah menang perang, harta di mana-mana. Sudah. Yang menjaga gunung atau pasukan pemanah di Bukit Uhud itu sudah ada sabar dia. Wah, ini bagian saya mana ini? Kalau saya terlambat habis ini. Akhirnya terpengaruh dan turun. Apa akibatnya? Puluhan ribu orang meninggal dunia saat itu. Sahabat Nabi. Nah, ini sebab hanya satu, tidak bersabar. Bahkan Nabi patah sininya ya, gigi gerahamnya ya, dengan kisah itu yang luar biasa itu. Nah, disebutkan juga besi, pelindung besi itu nempel di mulut beliau, ya, karena kena anak panah ya, dan lain sebagainya. Nah, ini sebab-sebab. Maka di dalam Islam kesabaran itu luar biasa, ibadah yang luar biasa. Nabi Allah Ayub, Masya Allah, puluhan tahun hidup dengan penyakit yang tidak pernah Allah turunkan, bersabar. Dan semua Nabi seperti itu. Maka siapapun kita yang mau Allah tinggikan dan berikan rahmat dan ridho, maka tidak bisa jalan atau tidak bisa cari jalan yang lain kecuali mencari jalan mereka, para sahabat, para Nabi dan Rasul terdahulu dalam berakidah, bermuamalah dan beribadah. Nah, ini makna sabar. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan tentang sifat orang beriman dan orang beruntung. Itu ada 4. Wal asri, ya, kita semua hafal itu. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ditutup dengan kesabaran. Maka kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, laula ma anzalallahu illa hadhihi surah lakafathu. Seandainya Allah tidak lagi menurunkan ayat atau surah yang lainnya selain surah Al-Asr ini, maka sudah cukup, karena di dalamnya itu terbentuk terkandung 2 golongan, beruntung dan merugi. Dan diawali dengan wal asr. Allah bersumpah dengan waktu, dengan makhluknya. Ini betul-betul perhatikan betul waktu kalian, itu maksudnya. Jika Allah bersumpah dengan suatu makhluk, nah, artinya betul-betul perhatikan itu. Jangan main-main. Waktu, ya. Bahkan ada yang menyebutkan al-waqt kas-sayf. Waktu itu seperti pedang. Ya. Kalau tidak pandai menggunakan waktu, dia akan memakan diri sendiri. Itu maksudnya. Masa muda, gunakan waktu yang benar. Kalau tidak, berapa banyak anak muda kita hancur masa depan. Iya. Dan masalah waktu ini, Masya Allah, ya, tidak ada yang selamat dari itu. Itu maksudnya. Allah bersumpah dengan waktu, karena pada waktu itu tidak ada satupun makhluk yang tidak akan terpisah dengan waktu. Siapapun dia, waktu lahir, waktu hidup, waktu mati, waktu dibangkitkan, waktu dimasukkan ke dalam surga, waktu dimasukkan ke dalam neraka, waktu dibagikan catatan amal kebaikan. Nah, waktu ditimbang, semua berkaitan dengan waktu. Nah, ini pentingnya kita belajar. Nah, kemudian kita tambahkan sedikit, karena kita sudah sebutkan tadi, ada 3 hal yang wajib diketahui oleh seorang muslim dan muslimah. Nah, ini perkara yang penting sekali. Nah, karena memang kita tauhid ini kajiannya itu tidak bisa terlalu lama dia, karena dia banyak yang mau dikaji. Makanya kita betul-betul sampaikan cepat-cepat. Ada 3 perkara yang wajib diketahui oleh seorang muslim dan muslimah. Ini kaitannya tadi dengan tauhid rububiyah. Nah, ini tauhid yang paling pertama, paling mendasar sebenarnya, yang seorang muslim tidak boleh tidak tahu. Dia harus tahu.
Annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala. 3 ini. Dia punya keyakinan bahwa Allah sungguh satu-satunya yang menciptakan kita seluruhnya. Ini mudah ya, kalau kita lihat gampang. Allah menciptakan, selesai. Iya. Kalau seperti itu pemahamannya selesai. Tapi kita kaji lebih dalam. Ya. Maka kata beliau, masuk di dalamnya kekuasaan yang kita punya. Ini kan kita nggak pernah kaji. Selama ini kita anggap bahwa Allah menciptakan langit, bumi, bulan, bintang. Dia hanya lihat yang paling jauh. Ya. Padahal dia tidak lihat. Mata yang dia pakai, lisan yang dia pakai, telunjuk yang dia pakai, ya. Jantung yang berdetak pada dirinya, seluruhnya itu Allah yang ciptakan. Bahkan kata ulama kita, kekuasaan, lihat, saya tanya, yang disebutkan kekuasaan itu yang mana? Ada 2. Bahkan kekuasaan atas harta dan kekuasaan atas orang lain, yaitu jabatan. Apakah dia raja, dia presiden, dia rektor, dia ketua RW, ketua RT. Annallaha khalaqahu, seluruhnya Allah yang ciptakan itu. Itu maksudnya. Jadi kekuasaan yang kita miliki saat ini, titel, gelar, ilmuwan, seluruhnya Allah yang ciptakan untuk kita. Iya. Itu makna itu yang pertama. Itu tauhid rububiyah. Jadi tidak boleh seorang hamba itu dia menganggap bahwa Allah itu menciptakan langit dan bumi sebatas itu. Oh, tauhidnya itu selesai. Tidak seperti itu. Masuk di dalamnya apapun yang ada pada dirinya, seluruhnya Allah yang ciptakan, bahkan makhluk seluruhnya. Dan bukan cuma di situ. Allah yang menetapkan rezekinya. Gitu. Makanya disebutkan tadi, Annallah khalaqana wa razaqana. Nah, ini yang berhenti yang kita pahami. Oh, kalau tauhid rububiyah itu Allah menciptakan langit, bumi, bulan, sudah, surga, neraka, selesai. Bukan itu. Luas cakupannya. Masuk di dalam Allah yang menetapkan kadar rezekinya, kadar ajalnya, sakiyun wa sa'idu, bahkan kadar dia bahagia dan sengsara. Bahkan ada satu lagi, tauhid rububiyah yang paling agung. Apa itu? Allah yang menciptakan agama Islam itu. Maka seorang muslim kadang-kadang dia menganggap, sudahlah saya gampang Islam itu, tauhid itu. Ya, Allah yang menciptakan langit, bumi. Bahkan agama yang kita anut, yang kita yakini itu Allah yang ciptakan itu. Dan ada yang lebih agung lagi setelah itu, apa? Allah yang menciptakan Nabi Muhammad SAW. Itu maksudnya. Ini semua keyakinan tauhid rububiyah. Jadi jangan kita hanya batasi langit, bumi, dan tidak, jauh lebih dalam. Rezeki, jodoh, bahkan kematian, seluruhnya Allah yang cipta. Bahkan kekuasaan, bahkan harta, yang banyak, yang sedikit, bahkan warisan, seluruhnya itu Allah yang ciptakan. Iya. Nah, bahkan Nabi SAW Allah ciptakan dan Allah tetapkan untuk kita kaum muslimin. Maka salah satu nikmat, makanya beliau menyebutkan di sini ayat terkait kenikmatan. Kaitannya dengan tema tadi. Allah yang menciptakan, memberikan rezeki. Dari sisi mana kenikmatan itu diberikan kepada kita? Al-Islam. Apa kenikmatan tertinggi? Al-Islam. Kedua, Nabi SAW. Antum bayangkan, antum beragama Muslim tapi tidak mengikuti Nabi Muhammad, ikutnya Al-Zaitun, yang lagi viral itu. Coba, apa itu tidak menjadi musibah itu? Muslim, tapi nabinya bukan Nabi Muhammad, Panji Gumilang, Mirza Ghulam Ahmad, Ahmadiyah. Coba, siapa Sadik Musadik gitu, Lia Eden. Ya. Nah, ini bentuk-bentuk kenikmatan yang kadang kita menganggap itu kecil, padahal justru itu yang terbesar.
uang yang kita miliki justru itu yang paling terkecil. Apa dalilnya? Disebutkan dunia bahkan segala isinya itu tidak melebihi sebelah ekor lalat. Sebelah ekor, bukan lalatnya, nyamuk atau sayap itu sebelahnya saja itu dunia. Coba nanti bisa bayangkan. Itu artinya harta segala sudah pangkat jabatan itu cuma seperti itu perumpamannya. Makanya Islam itu yang paling agung. Tapi ini kan dibalik. Kenapa dibalik? Karena ketauhidannya yang kurang, ilmu tauhidnya yang kurang. Makanya pemahamannya keliru. Iya, akhirnya dibikin syaitan macam-macam. Seolah-olah yang besar itu yang ini, yang kecil itu yang sana, yang ini yang besar diputar-putar. Iya. Kemudian yang terakhir, walam yatrukna hamala. Ini yang paling berat. Walam yatrukna. Lam itu ada watul jazm, penafian kalau dalam bahasa tidak. Adalah, ada lam, ada lan. Tapi kalau bertemu dengan kata ganti yang sedang bekerja atau fi'il mudhari' itu menjadi tidak pernah sama sekali gitu. Tidak akan pernah. Itu kaidah. Jadi Allah tidak akan pernah membiarkan meninggalkan kalian wahai manusia begitu saja tanpa kalian ditanya dan dihisab. Nah, ini yang kalau sudah ngaji tauhid itu yang paling berat ya. Serba salah. Nah, belajar berdosa, belajar berat kita amalkan. Karena seperti itu memang konsekuensinya. Tapi tidak apa-apa ya, kita berjihad tadi ya. Nah, itulah tadi kenapa kita atau ulama kita menyebutkan jihad. Ternyata memang belajar tauhid itu luar biasa berat. Situlah kenapa dia pakai tingkatan jihad dulu itu. Supaya betul-betul kita ada semangat, motivasi untuk berjihad, memperbaiki tauhid akidah kita. Ya, karena memang tidak mudah. Tidak mudah. Paling gampangnya itu kita akan ditinggalkan kawan kita. Paling ringan ujiannya. Paling ringan ujian ditinggalkan kawan. Ini. Itu. Coba ada percaya, coba diamalkan ilmu ini. Oh, itu ditinggalkan kawan itu. Ini begini, ini keras, ini begini, ini kayak. Ya. Nah itu contoh. Bukan disebutkan dalam Al-Quran Allah tidak akan memberikan atau tidak akan membiarkan kamu begitu saja tanpa ditanya tentang apa yang kita kerjakan. Banyak sekali ayat ini khusus. Karena waktu kita terbatas, kita cukupkan saja bahwa ada 3 lagi kewajiban lain yang harus kita pelajari. Yakini Allah lah yang menciptakan seluruhnya. Sudah kita sebutkan rincian. Bahkan kekuasaan yang kita pegang hari ini. Dosen, guru, pegawai, polisi, tentara, jenderal, kopral, seluruhnya Allah yang ciptakan itu. Jadi nggak boleh tunduk kepada makhluk. Kan begitu logikanya. Kan Allah yang menciptakan itu, Allah kasih. Nggak boleh tunduk. Sudah gitu nggak boleh lagi palingkan ibadah kepada yang lain. Makanya Allah paling murka orang yang berbuat kesyirikan padanya. Karena semuanya sudah dikasih, tapi begitu jualannya nggak laku, pasang foto. Kenapa? Enggak, supaya laris. Ini luar biasa. Sedikit saja nggak laku dagangannya sudah mulai cari keyakinan lain. Pasang foto ini masih A, si B, ini orang soleh, ini syekh, ini habib, ini ulama, ini kiai. Ini banyak terjadi. Ini sudah kita sebutkan. Nah boleh seperti itu jemaah. Baru diuji sedikit itu saja sudah mulai membuat kesyirikan, padahal itu luar biasa ya. Hancur amalannya. Wallahu ta'ala alam shawab. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita istiqomah, ilmu untuk memperoleh hidayahnya, serta istiqomah sampai Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita ketetapan ajal kita. Dan semoga Allah mewafatkan kita di atas wafat yang baik, husnul khatimah. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Ustadz. Kita diberi ilmu yang